Melalui akun Twitternya, Susilo Bambang Yudhoyono menyebut kubu KMP menggelar kesepakatan dengannya terkait Perpu Pilkada langsung pada 1 Oktober lalu. SBY menyebut pihaknya tidak bisa bekerja sama dengan pihak yang tidak konsisten dan ingkar janji dengan kesepakatan. Sementara Abu Rizal Bakri menjelaskan dalam akun Twitternya tentang alasan Munas Golkar menginginkan Pilkada tak langsung. Ya, dan saat ini sudah bergabung bersama kita di studio Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan. Pak Syarif, ini kalau melihat apa yang terjadi saat ini, kita pernah diskusi juga soal Perpu Pilkada ya. Nampaknya apa yang terjadi, dinamika politik belakangan ini sangat melegakan Demokrat dan Pak SBY tentunya. Ya, sangat menarik sekali. Ya, kembali lagi bahwa semua ini sepanjang itu adalah keinginan rakyat. Tentu itulah yang akan kita dukung. Nah, bagi partai-partai politik yang menyadari bahwa memang kita harus berjuang untuk rakyat, ya kami berterima kasih juga ya. Jadi intinya mari kita berjuang untuk kepentingan rakyat. Teman-teman dari KIH juga demikian ya. Dari awal juga memang sudah menyatakan akan mendukung pilkada langsung. Jadi tentunya kami sepakat ya bersama-sama dengan teman-teman dari KIH untuk agar Perpu ini diterima oleh teman-teman. Ini akan lebih banyak kesepakatan dengan KIH atau tetap berada di dekat dengan KMP nanti Pak Syarif? Kali ini kayaknya kita lebih dekat dengan KIH ya. Itulah fungsi daripada partai penyeimbang. Manakala kita setuju dengan satu isu dan itu demi untuk kepentingan rakyat dan itu betul-betul ekspektasi dari rakyat, itu betul-betul yang diharapkan oleh rakyat, ya kan, jangan direnggut haknya rakyat. Nah tentunya kita bersama-sama. Nah kali ini isu tentang Perpu kami betul-betul sepaham dengan teman-teman KIH. Tetapi teman-teman dari KMP ada juga yang sepakat dengan kami. Ya kami tentunya mengajak bersama-sama. Dan alangkah indahnya kalau... Dan hampir bisa dipastikan sekarang semuanya itu mendukung Perpu Pilkada. Pak Syarif. Golkar juga kita lihat tweetnya Pak Ical ya. Alangkah indahnya memang kalau semua program yang demi orientasinya adalah kepentingan rakyat kita bersama-sama. Dan saya pikir teman-teman dari KIH tentu juga akan bergembira tentang hal itu. Dan saya pikir itulah hakikat daripada kebersamaan di dalam membangun bangsa. Bangsa kita ini kan besar, ya kan. Bangsa ini kita 250 juta adalah sesuatu yang amanah yang luar biasa dan tentu rakyat akan senang kalau partai-partai itu memperjuangkan haknya rakyat. Kalau partai-partai itu betul-betul orientasinya adalah demi untuk kepentingan rakyat. Jadi dengan demikian seperti saya tegaskan lagi ya Partai Demokrat akan tetap firm dan betul-betul berjuang untuk kepentingan rakyat, khususnya tentang kasus Perpu ini. Dan saya berterima kasih kepada KIH juga mendukung Perpu. Teman-teman dari KMP kalau ada yang mendukung ya kami berterima kasih. Sekali lagi semangat kebersamaan ini membangun bangsa akan bagus. Dan ini kebersamaan Demokrat ke KIH ini menjadi satu nilai lebih ya, Bung Bas ya. KIH tentu akan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi sekarang. Saya kira meskipun kita hari ini bertemu dalam tingkat gagasan, tetapi patut kita sadari bersama
bahwa sikap Partai Demokrat hari ini itu bukan hanya menyelamatkan pemilihan kepala daerah yang merupakan milik rakyat atau pilkada langsung, tetapi juga menyelamatkan skenario besar untuk menarik jarum jam demokrasi Indonesia ke situasi masa lalu. Karena seperti kita ketahui, Bung Rudi, Pak Syarif, bahwa gagasan menolak pilkada langsung ini tidak berhenti pada pilkada atau pemilihan kepala daerah, tapi akan ditingkatkan secara vertikal pemilihan presiden di MPR, tidak lagi dipilih oleh rakyat gitu. Nah, saya tidak membayangkan kalau hari ini KMP mendapatkan dukungan dari Demokrat, juga mungkin dari fraksi-fraksi yang lain. Saya kira eksperimen demokrasi untuk meningkatkan keinginan politik, menarik proses demokrasi dari rakyat ke lembaga parlemen sesuai dengan tingkatannya. Wali kota, bupati dipilih oleh DPRD provinsi, kabupaten, kota, gubernur oleh provinsi, kemudian presiden nanti oleh MPR seperti yang masa lalu. Nah, tahapan-tahapan menuju ke arah itu, saya kira kita sudah melihat ada wacana perubahan undang-undang dasar, mengembalikan pemilihan presiden tidak lagi dipilih rakyat, tapi ke MPR dan sebagainya. Sehingga oleh karena itu sekali lagi kami PDI Perjuangan dan teman-teman KIH, fraksi-fraksi KIH menyambut baik dan sangat appreciate lah dengan langkah yang diambil oleh Pak Syarif Hasan, Pak SBY kemarin secara eksplisit bertemu dengan Pak Jokowi untuk menegaskan posisi politiknya. Sehingga oleh karena itu marilah saya juga menghimbau kepada Pak Syarif Hasan, Pak SBY dan teman-teman dari Partai Demokrat untuk dapat mengambil hikmah dari proses politik beberapa bulan terakhir ini. Sehingga kita bisa melihatlah mana hikmah apa yang ingin coba diambil sebetulnya menurut tentu Anda? Ketika kita bicara politik, kita juga bicara value, bicara nilai. Nilai apa nilai-nilai perjuangan apakah yang sebetulnya sedang kami bawa sebagai satu upaya untuk mewujudkan tanggung jawab menuju kepada cita-cita kemerdekaan kita. Sehingga oleh karena itu inilah saatnya untuk melakukan satu proses kristalisasi. Dan saya percaya inilah momentum bagi fraksi Partai Demokrat, Pak SBY, ke partai-partai politik yang sama-sama memiliki presiden, Pak SBY Ketua Umum Demokrat Presiden ke-6, Ibu Mega Presiden ke-5, ada Pak Jokowi Presiden ke-7. Indah sekali kalau partai-partai politik yang terdiri dari para presiden ini berkumpul menjadi satu kekuatan bersama-sama dengan fraksi-fraksi di KIH untuk mengawal tujuan bernegara ini. Iya, singkat saja sebelum kita close di segmen ini, Mas Burhan, ini kalau Anda melihat, apakah masih mungkin ada satu, ini kan sebetulnya ketika memilih pilkada langsung atau tidak langsung, itu dengan pertimbangan yang matang, saya berasumsi demikian gitu. Tidak mungkin mereka meminta pilkada tak langsung itu atau langsung dengan pertimbangan yang ece-ece gitu ya. Nah, menurut Anda, apakah masih ada partai politik yang masih mengharapkan bahwa pilkada dikembalikan ke DPRD? Ya tentu sangat tergantung oleh situasi politik ya, situasi eksternal. Karena kalau misalnya acuannya adalah dukungan publik, jelas isu menarik pilkada ke DPRD itu bukan isu yang populis. Hari ini misalnya Lembaga Survei Indonesia merilis ada 84% pemilih secara nasional yang menginginkan pilkada dilaksanakan secara langsung. Bahkan 67% pemilih itu merasa meskipun pilkada langsung relatif lebih mahal dibanding lewat DPRD, mereka nggak apa-apa. Jadi soal substansi itu lebih penting ketimbang soal teknis. Tentu harus ada kritik di situ, ada electoral engineering terkait dengan proses penyerentakan pilkada. Tetapi saya sebenarnya punya banyak catatan terhadap Perpu ini ya. Misalnya dalam soal Perpu ini kan memilih kepala daerah saja, tanpa wakil. Ya. Jadi yang dipilih, yang elected itu adalah kepala daerah. Padahal dalam banyak tempat di Indonesia itu pasangan wakil dengan kepala daerah itu menjadi semacam konsep harmoni sosial. Misalnya di Maluku, Kristen, gitu ya? Islam, gitu ya. Kemudian etnik besar yang pertama sama yang kedua. Ketika misalnya yang dipilih itu hanya kepala daerah, itu bisa memicu konflik sosial. Itu satu. Yang kedua, dalam penentuan wakil yang ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Kritik saya dalam Perpu, ini bias Jawa. Karena di situ disebutkan kalau ada kepala daerah di tingkat kabupaten kota yang penduduknya di bawah 250.000 itu tidak ada wakilnya. Ini bias Jawa. Kalau Anda datang ke Papua, sebagian besar penduduknya di bawah 250.000. Geografinya luas sekali. Kalau di Jawa mencari kabupaten kota yang penduduknya di atas 250.000 banyak, Pak. Tapi kalau di luar Jawa itu sebagian besar. Misalnya kalau kita datang di Tanah Tidung di Kaltara. Itu pemilihnya cuma 11.000, tapi luas sekali. Jadi tolong kalau misalnya ada hal-hal yang kurang di Perpu itu diperbaiki ya. Karena bagaimanapun konsep keindonesiaan harus dijaga. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Mas Burhan dan Pak Syarif, Mas Bung Bas.